adalah Hyundai Venue. Mirip kan mukanya? Ini adalah versi kecilnya lagi. Jadi Hyundai Venue ini baru aja diluncurkan oleh Hyundai di IMS 2025 ini, dan harganya ini menarik banget nih, harga 340 juta rupiah. Dan compact SUV ini bisa dibilang semuanya ada sih, dari fitur, model juga udah nggak bisa dipungkiri lagi, keren kan modelnya. Nah sekarang kita mau lihat-lihat dulu ke dalam mobil ini. Nah ini adalah bagian kabin dari Hyundai Venue. Jadi harga 340 juta kalian di sini dapat mobil yang menurut aku nyaman sih, terutama dengan mesinnya yang dengan transmisi DCT 7 speed ya, terkenal dengan perpindahan gigi yang mulus ya tentunya. Jadi perpindahan gigi cepat, perpindahan giginya juga mulus, pastinya rasa berkendara kalian jadi lebih enak lagi. Ditambah dia udah turbocharge, bayangin. Tapi sayangnya kita belum nyobain mobil ini ya, berkendara agak lama sih, jadi kita belum bisa nyobain banget turbocharge-nya seperti apa ya. Oke, aku mau kasih lihat kalian dulu bagian depannya sini. Dari dashboardnya emang bahannya plastik, tapi ini adalah bahan yang kokoh lah ya. Terus di sini ada head unit, besarnya juga agak lumayan ya. Ada beberapa tombol di sini, jadi kalian kayaknya nggak usah susah-susah untuk ngutang-ngatik di sini. Kayak tombol AC juga masih ada ya kan. Ini juga ada drive mode-nya. Ada 3, normal, eco, dan sport. Udah cukup lah ya 3 mode. Terus ini masih modelannya kayak gini nih, masih pakai tuas dia handbrake-nya ya. Tapi buat kalian yang suka mechanical system gitu, ini kayaknya cocok banget nih. Kayak masih era-era manual gitu lah ya. Berbeda dengan mobil-mobil kebanyakan di zaman sekarang yang udah transmisinya tuh model-modelnya ada yang knob lah ya, macem-macem gitu ya. Tapi ini masih model-model seperti manual ya. Di bagian bawah sini ada USB A1, terus ini ada lighter 12 volt 180 watt, ini ada USB-C 1. Di sini ada laci. Lumayan lah ya lacinya. Di sini juga ada kayak tempat laci kecil gini. Kayaknya masih cukup juga buat naruh handphone gitu. Dan joknya ini bahannya fabric, di kanan kirinya itu kayak kulit-kulit sintetis dengan jahitan warna putih, guys. Nggak lupa juga di sini ada sunroof ya. Terus ini shade-nya dibuka secara manual ya. Sama satu lagi di bagian sini ada laci yang sebenarnya nggak gede-gede banget. Kayaknya buat nyimpan permen kali ya. Nah sekarang kita ada di bagian second row-nya. Di sini ada apa aja? Pertama ada laci ya, ada laci yang cukup ketat. Tapi adanya di sebelah kiri doang. Sebelah aku nih, sebelah kanan depan aku nggak ada, kosongan, dia nggak ada lacinya. Dan di bagian konsol tengahnya ini ada 2 USB-C, terus kisi-kisi AC bisa di kanan kiriin ya. Dan joknya juga masih sama kayak bagian depan, tengahnya fabric, terus ada desain-desain garis-garisnya, ada stitches warna putih juga. Dan ada armrest berikut dengan 2 cup holder gitu. Terus ini bagian tengahnya ini kulit ya, kulit sintetis. Di sekitaran joknya juga pakai kulit sintetis. Nah, kita ke bagian atapnya dulu. Jadi di sini ada gundukan ya, ada gundukan itu buat nyimpan si sunroofnya kan. Tapi jadinya di sininya dipakai buat headroom. Jadi lumayan lega lah ya, nih masih jauh, tinggi aku 165. Nih untuk legroom ya, segini sisanya. Di bagian sini polos door trimnya ya, ini juga plastik. Terus ini warnanya silver dan juga bahannya plastik. Tapi di bagian armrestnya sini ada yang pakai bahannya sama kayak di joknya nih, sintetis leathernya. Sekarang waktunya kita bahas bagian eksteriornya. Jadi ini masih bahasa Hyundai banget ya. Kayak yang seperti tadi di awal aku bilang, ini mirip Palisade tapi mirip kereta juga. Apalagi di bagian bawahnya ini bagian keretanya banget gitu ya. Jadi kayak Palisade dikecilin, kereta dikecilin ya, model-model begitulah ya. Nah, untuk bagian lampunya mungkin mirip banget kayak Palisade ya. Ada 2 nih di bagian sini, dan di sininya dia detail banget loh. Itu ada kayak kotak-kotak kecil, tapi detailnya tuh bagus banget. Jadi walaupun ini segmennya dia di compact SUV, kayaknya benar-benar tetap dipikirin banget sama Hyundai untuk setiap detailnya deh. Kita lihat sekarang dari sampingnya, ini mobilnya ini two tone ya, jadi atasnya warnanya hitam, terus bawahnya warnanya merah yang cakep banget gitu. Dan di bagian side skirtnya ini ada kombinasi warna hitam lagi, tapi ini bahannya kayak
dibikin plastik sih, plastik tapi warnanya doff ya. Ada yang menurut aku unik di bagian sini, di bagian di atas bannya. Jadi ada kayak desain sedikit nyempil nih yang nyatu sama bagian bodinya. Jadi warnanya disamain merah, tapi di tengah-tengah bagian plastiknya ini. Terus kalau untuk peleknya, dia dual tone, ada warna abu-abu dan warna silvernya juga nih. Terus untuk ukuran bannya 215/60, ringnya ring 16. Jadi emang beneran compact banget ini mobil kan. Kalau rem depan itu cakram, tapi rem belakang itu ternyata masih tromol guys. Lanjut ke bagian belakangnya ya. Kalau bagian belakangnya menurut aku ini simple, tapi tetap elegan. Karena yang berasa elegan banget bagi aku adalah ini, dibikin desain melurus gitu ya. Jadi lurus dari samping ke sampingnya, nyatu dengan lampunya. Itu keren banget sih menurut aku. Dan bagian bawahnya benar-benar mirip banget sama kereta ya. Tapi untuk bagasinya dia belum power tailgate. Ini aku kira barusan ada di sini. Ternyata di bawah sini, nyempil dia. Nah, mesti dibuka guys. Lumayan sedikit berasa sih kalau orang-orang yang udah terbiasa dengan elektrik ya. Nah, lucu banget nih ada separatornya ya. Jadi ini untuk bagasinya dia 343 liter. Lumayan banget kan, kalian bisa jalan-jalan bawa koper tanpa pusing kalau bawa oleh-oleh lagi misalkan dari Jogja gitu ya. Dan untuk mesinnya, dia kan tadi aku udah bilang kalau ini turbo ya, turbo charge, jadi keren banget kan. Terkait dengan cc-nya, dia 1000 cc dan 7 speed dual clutch transmission ya. Jadi kalau misalkan kalian itu pakai di city, pastinya dia perpindahan giginya itu lebih cepat dan tetap mulus guys. Oke, untuk tenaganya dia 120 PS dan torsinya 172 Nm. Jadi walaupun dia masih CBU ya, kenapa mobil CBU India itu masuk ke Indonesia di antara mobil-mobil Hyundai lainnya yang sudah pabrikan dirakit di Indonesia gitu. Jadi emang nggak luput guys, kalau misalkan si Venue ini nanti bakal dirakit di Indonesia, itu mungkin banget dari yang harganya 340 mungkin akan jadi di bawah itu kalau udah dirakit di Indonesia. Tapi walaupun CBU India ya pastinya dia tetap kokoh, dan tentunya Hyundai itu udah ngebaca pasar kalau Hyundai Venue ini sesuai dengan pasar di Indonesia gitu. Jadi gimana menurut kalian mobil ini? Kalau menurut aku ini oke banget dengan harganya 340 juta. Sekarang dia berarti saingannya sama Raize, Rocky, dan Nissan Magnite. Silahkan komen di bawah gimana menurut kalian. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di lokasi test drive-nya Hyundai. Ini kita nyobain Hyundai Venue ya, terbarunya dia di harga 340 jutaan. Kita cobain gimana sih impresi berkendaranya ya. Ini rintangan pertama ada polisi tidur. Memang rasanya agak stiff ya. Guys, jadi BTW ini mobilnya tuh turbocharged ya. Cuman kita kan dikasih tracknya ini ternyata cukup kecil ya lokasinya ini, nggak banyak, nggak panjang juga treknya. Jadi kita tidak bisa merasakan sensasi berkendara mobil ini secara yang benar-benar gitu loh ya. Jadi kita kurang bisa menggali potensi dari mesinnya yang turbocharged tersebut. Oke. Radius putar. Nah, berhubung mobil ini compact, jadi radius putarnya itu kecil. Jadi itu tadi adalah impresi aku, singkat mungkin ya, karena ini kan pertama lokasinya hanya ya sedikit, nggak gede-gede banget, jadi kita kurang bisa merasakan. Cuman yang bisa aku kasih tahu ke kalian terkait dengan suspensinya itu emang agak stiff rasanya, dan aku nggak bisa ngasih tahu lebih lanjutnya lagi karena jalannya juga emang sebentar banget. Terus yang kedua itu adalah posisi duduknya itu masih nyaman, jadi kursinya nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk juga, jadi ada di middle, dia pas untuk si kursinya ya. Dan pandangan ke depan juga aman, apalagi di atasnya ada sunroofnya,
Walaupun kecil, cuman itu cukup banget untuk nambah pencahayaan dari mobil sih menurut aku ya. Dan harganya 340 juta. Menurut aku ini adalah apa ya, terobosan baru dari Hyundai sih dengan harga segitu. Dia ngeluarin mobil compact kan. Mungkin ini bisa kalian consider mungkin menjadi mobil kedua kalian, atau orang yang lagi cari mobil pertamanya. Kayaknya mobil ini bisa kalian pilih deh. Kayaknya segitu dulu guys untuk review Hyundai Venue kali ini, dan semoga kita bisa nyobain mobil ini dalam waktu yang lebih lama daripada sekarang. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video-video kami berikutnya.